warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mengucapkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya itulah kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan sholawat beriringan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya mulai saja presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widya Nanda Putri dengan NIM 2200541 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, materi presentasi kita pada hari ini adalah tentang konsep tentang kebutuhan belajar. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, maupun di dalam masyarakat, yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Jenis kebutuhan belajar yang pertama adalah kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional. Yang kedua adalah keterampilan untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan manajerial atau administrasi di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah keterampilan menggunakan teknik advertasi dan sebuah pemasaran. Baik, jenis kebutuhan belajar yang kedua adalah kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan bahasa asing yang dipelajari di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan tentang kesusastraan. Yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan atau pemahaman tentang sejarah, di mana di dalam masyarakat mempelajari tentang masa lalu atau sejarah yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat adalah pengetahuan dan keterampilan penggunaan matematika dan statistika, di mana di dalam masyarakat mempelajari bagaimana matematika tersebut. Yang kelima adalah pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan alamiah. Yang keenam adalah pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu sosial atau bagaimana caranya bersosialisasi di dalam masyarakat. Baik, jenis kebutuhan belajar yang ketiga adalah kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran atau rekreasi. Seperti yang pertama adalah keterampilan berolahraga. Di bagaimana di dalam masyarakat, yaitu melakukan seperti kegiatan berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmaninya maupun rohaninya. Yang kedua adalah keterampilan membuat dekorasi seperti membuat kerajinan atau dekorasi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah keterampilan tari-menari seperti yang digemari oleh para remaja seperti tarian tradisional atau tarian daerah. Yang keempat adalah keterampilan permainan, di mana membuat permainan seperti anak-anak membuat permainan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima adalah keterampilan menggunakan alat musik. Yang selanjutnya adalah keterampilan melukis dan memahat. Dan keterampilan rekreasi lainnya yang berhubungan dengan kegemaran di dalam masyarakat. Jenis kebutuhan yang keempat adalah yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan keagamaan.
Seperti yang pertama adalah peningkatan pengetahuan tentang ilmu agama yang dianut dan cara pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran dan sikap beragama di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara untuk mempelajari dan menyiarkan agama. Jenis kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan belajar yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang pertama adalah keterampilan tata busana atau seperti ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan seperti melakukan membuka tempat menjahit di tempat kediamannya. Yang kedua adalah keterampilan tata boga seperti membuat usaha kue atau masakan lainnya. Yang ketiga adalah keterampilan meningkatkan pendapatan keluarga seperti dengan para ibu rumah tangga melakukan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan di dalam keluarganya. Yang keempat adalah keterampilan membina keluarga sehat. Baik, jenis kebutuhan belajar yang keenam adalah kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri, yang yaitu seperti keterampilan memelihara kesegaran jasmani. Yang kedua adalah keterampilan membaca cepat. Yang ketiga adalah keterampilan belajar secara aktif di dalam masyarakat. Yang keempat adalah keterampilan berbicara di depan umum atau berbicara di hadapan orang banyak. Yang kelima adalah keterampilan berkomunikasi secara efektif. Yang keenam adalah keterampilan atau cara bergaul di dalam masyarakat dan bagaimana caranya berinteraksi dan berkomunikasi di dalam masyarakat. Jenis kebutuhan belajar yang ketujuh adalah kebutuhan belajar yang berhubungan dengan pengetahuan peristiwa baru, seperti pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua adalah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang berbagai aliran politik. Yang keempat adalah pengetahuan tentang cara menjadi warga negara yang baik. Jenis kebutuhan belajar yang kedelapan adalah kebutuhan belajar yang berhubungan dengan usaha di bidang pertanian. Yang pertama adalah keterampilan mengolah tanah, memilih bibit, dan memelihara tanaman. Yang kedua adalah keterampilan memberantas penyakit dan hama tanaman. Yang ketiga adalah keterampilan mengolah hasil pertanian dan memasarkannya kepada masyarakat luar. Yang keempat adalah keterampilan beternak hewan dan ikan, keterampilan membina usaha pertanian. Jenis kebutuhan belajar yang kesembilan adalah kebutuhan belajar yang berkaitan dengan pelayanan jasa. Yang pertama adalah seperti keterampilan mengemudi. Yang kedua adalah keterampilan perbengkelan. Masyarakat dengan mengikuti keterampilan perbengkelan maka akan bisa membuat usaha sendiri seperti bengkel di kediamannya. Yang ketiga adalah keterampilan pelayanan jasa angkutan. Yang keempat adalah keterampilan yang berkaitan dengan jasa-jasa lainnya yang ada di dalam masyarakat.
Baik, sekianlah, hasil presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.